Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu masalah besar manusia di semesta ini adalah karena manusia sering mencoba untuk mengendalikan sesuatu yang di luar dirinya, yang sesungguhnya itu bukan kendalinya dia. Itu sebabnya manusia sering terjebak di dalam suatu persaingan. Lalu dia terus-menerus bersaing, dan akibat bersaing sering melakukan tindakan yang terburu-buru, merasa di belakang kita ada sesuatu yang sedang mengejar kita. Lalu kita terjebak oleh target-target kehidupan, yang target-target itu semakin memerosokkan kita pada lembah-lembah kekecewaan, sehingga manusia mengizinkan dirinya untuk selalu berada dalam situasi yang gamang. Rasa takut, rasa kecewa, rasa cemas senantiasa diizinkan berada di dalam dirinya, karena hidup dalam keadaan bersaing, sehingga manusia akan terjebak dalam persaingan. Tidak sedikit di antara manusia yang tidak pernah merasa bersalah menyakiti orang lain, melukai orang lain, karena dia yang paling penting bisa mencapai apa yang dia inginkan. Lalu dia terjebak dalam suatu keinginan di mana dia harus berada pada posisi menang terus-menerus. Dan ketika dia menang, dia bahagia yang luar biasa, dan ketika dia kalah, dia merasa sedih yang luar biasa. Lalu dia diombang-ambingkan dalam dualitas yang tak menentu, sehingga kedamaian menjadi jauh dari dirinya. Sebelum saya lanjutkan kajian kita hari ini, saya persilahkan di bagian awal ini semuanya melihat Quran surat 23, surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu artinya orang-orang yang beriman. Semoga kita sudah termasuk yang di dalamnya, orang-orang yang beriman. Di awal pertemuan ini saya akan mereview sedikit satu ayat yang sangat luar biasa di Quran surat Al-An'am. Allah berfirman, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kepada mereka sudah diberikan kitab, baik kitab yang tertulis maupun kitab yang tak tertulis. Kita harus mengenal kitab itu seperti kita mengenal anak-anak kita. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Pertanyaan yang paling mendasar sekarang adalah, apakah saat ini kita sudah mengenal Quran seperti kita mengenal anak-anak kita? Seandainya saat ini kita belum mengenal Quran seperti kita mengenal anak-anak kita, itu artinya kita akan terjebak pada situasi yang kedua. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Dan orang-orang yang senantiasa melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri, maka orang-orang yang seperti itu tidak layak disebut sebagai orang yang beriman. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, selayaknya setiap saat mengizinkan dirinya untuk senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Menguntungkan diri sendiri bukan berarti menguntungkan secara materi dengan melukai orang lain, tetapi mengizinkan setiap saat dirinya selalu berada di dalam keadaan suci jiwanya, karena hanya orang yang bisa menjaga kesucian jiwa itulah orang-orang yang beruntung. Makanya Allah menegaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Beruntunglah orang yang senantiasa menjaga kesucian jiwanya dan terus berjuang untuk selalu menyucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Saya persilahkan semuanya melihat Quran surat Al-Mu'minun ayat 104 terlebih dahulu. Surat yang ke-23 ayat 104. Talfahu wujuhahum annaru wa hum fiha kalihun. Sudah? Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar api neraka. Saya mau tanya, kira-kira muka siapa yang dibakar api neraka? Ya tentu saja mukanya orang-orang yang mengizinkan mukanya terbakar. Siapa orang yang mengizinkan mukanya terbakar? Ya tentu saja orang-orang yang mengizinkan dirinya ya terlukai ketika dilukai orang lain. Orang-orang yang mengizinkan dirinya terbakar ketika dibakar oleh orang lain. Contoh yang sederhana, orang-orang yang mengizinkan dirinya marah ketika dimarahi orang lain. Orang yang mengizinkan dirinya sakit hati ketika disakiti oleh orang lain. Ini perwujudan dari orang-orang yang belum bisa berkuasa di bumi kecilnya karena dia masih sering menjadi orang lain. Artinya dia sering menggadaikan dirinya menjadi orang lain, tidak menjadi dirinya sendiri. Artinya dia sering menjadi berubah dengan apa kata orang tentang dirinya. Nah, orang yang semacam ini artinya orang yang belum berkuasa penuh di bumi kecilnya. Semoga kita hari ini sudah menjadi orang-orang yang damai, yang tentram, karena kita sudah bertanggung jawab sepenuhnya atas diri kita sendiri.
Kebahagiaan itu tidak bergantung pada yang di luar diri kita, karena sepenuhnya bergantung pada situasi yang kita ciptakan di dalam diri kita sendiri. Dan situasi itu sebetulnya bisa diciptakan oleh kita karena kita sudah diberi kuasa untuk menjadi khalifah di bumi kecil kita. Nah, kekuasaan yang Allah berikan selama ini kepada kita tidak kita gunakan sepenuhnya, sehingga kita sering mengizinkan diri kita menjadi apa kata orang tentang diri kita. Nah, di dalam ayat lain Allah menyatakan penghuni neraka itu adalah jin dan manusia. Manusia yang mana yang akan menjadi penghuni neraka? Tentu saja manusia yang mengizinkan dirinya untuk menjadi kayu bakarnya neraka. Saya ingin mengutip satu ayat dulu di Quran surat Al-Lahab. Allah menyatakan tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla nar datal lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan apapun yang diusahakan Abu Lahab tidak akan berguna. Lalu kemudian istrinya Abu Lahab sibuk mengobarkan api, menebarkan kayu bakar. Siapa istrinya Abu Lahab dan siapa Abu Lahab? Abu Lahab itu adalah pamannya Nabi yang sudah diundang oleh Nabi, sudah berbaiat kepada Nabi, tapi ketika diberikan ilmu oleh Nabi untuk mengantarkan dirinya kepada Allah, saking ceteknya itu ilmu, Abu Lahab berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, hanya untuk ini saya dikumpulkan." Dan setelah itu kemudian Abu Lahab menolak mentah-mentah ilmu Allah yang dititipkan kepada Nabi, yang disampaikan kepada dirinya. Makanya celakalah kedua tangan Abu Lahab, bukan kedua kakinya, bukan kedua telinganya, bukan kedua matanya, tapi celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ketika Abu Lahab tidak lagi mau menggunakan kedua tangannya untuk memberdayakan dirinya, untuk memberdayakan Al-An'am, maka Abu Lahab akan terjebak pada situasi di mana istrinya menebarkan kayu bakar. Istri itu artinya jasmani. Artinya orang yang semacam itu akan kemudian berbalik ke masa lalunya yang lebih buruk. Itu sebabnya satu hari tidak melakukan itu, mundur 40 hari. 2 hari tidak melakukan itu, mundur 80 hari. Berhari-hari tidak melakukan itu, mundur. Artinya keadaan dia jauh lebih buruk dari keadaan dia sebelum berbaiat kepada Nabi. Nah, situasi yang sama mungkin juga terjadi di masa kini. Untuk mereka-mereka yang pernah berbaiat kepada para penerus tugas kerasulan, mereka harus memiliki tanggung jawab yang penuh atas dirinya sendiri. Jangan sampai mengalami situasi seperti Abu Lahab, yang kemudian istrinya, istri itu artinya jasmaninya, dia akan terjebak pada urusan-urusan jasmani yang tiada habisnya. Ketika manusia terjebak pada urusan jasmani, sebenarnya manusia sedang mengizinkan dirinya untuk menebarkan kayu bakar. Otomatis dia dengan sendirinya akan terbakar. Jadi sebetulnya neraka itu bukan urusan nanti saja. Neraka adalah urusan hari ini. Konflik horizontal yang terjadi di negara kita ini, karena setiap manusia yang berkonflik mengizinkan dirinya untuk menjadi kayu bakar. Ketika masing-masing mengizinkan dirinya untuk menjadi kayu bakar, dibakar oleh amarah, dibakar oleh kebencian, dibakar oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab, maka manusia dengan sendirinya sedang mengizinkan dirinya menjadi kayu bakar. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, mungkin di antara kita pun sering mengizinkan diri kita untuk menjadi kayu bakar. Kalau kita hari ini masih terkadang kesal, itu artinya kita masih mengizinkan kita jadi kayu bakar. Kita sedang menciptakan neraka di dalam diri kita sendiri. Ada orang lain yang gosipin kita, kemudian kita marah, artinya kita sedang mengizinkan menjadi kayu bakar. Betul? Ada orang lain ngajak untuk memanipulasi data yang menguntungkan diri kita sendiri, itu artinya kita sedang mengizinkan diri kita menjadi kayu bakar. Harusnya kita membiarkan diri kita menjadi air. Makanya beda orang yang di dalam dirinya air dengan orang yang di dalamnya kayu bakar. Orang yang di dalam dirinya air itu sejuk, makanya surga selalu saja dilambangkan dengan sungai yang di bawahnya air. Karena air itu punya sifat yang lembut, lentur, ya, tidak keras dan tidak kaku. Air itu tidak seperti patung. Semoga kita hari ini sudah menjadi ma'ul hayat, air-air kehidupan yang bukan sekedar menghidupi diri kita sendiri, tapi kita sudah bisa menghidupi banyak orang, mencahayakan diri sendiri dan mencahayakan banyak orang. Jangan pernah mengizinkan diri kita terbakar. Makanya di ayat ini Allah mengatakan talfahu wujuhahumun nar, muka mereka dibakar api neraka. Banyak orang yang menyangka kalau ini urusan nanti, ini urusan sekarang. Coba lihat orang yang sedang marah, serem, karena dia mengizinkan mukanya dibakar oleh api neraka. Lalu api nerakanya dari mana? Api nerakanya dari dalam dirinya sendiri. Oh, neraka ada di dalam kok. Mau dihidupkan itu api, ya, mau dimatikan itu api, ya terserah. Ketika seseorang itu jauh dari air, jauh dari kelembutan, pasti dia dekat dengan api. Nah, pertanyaannya sekarang bagi kita sering dekat dengan api atau sering dekat dengan air? Kalau dekat dengan api, kita mudah terbakar. Itu artinya kita sedang mengizinkan diri kita menjadi kayu bakar. Kapan itu? Bukan urusan nanti, itu urusan kita saat ini.
Makanya kalau orang sedang marah, wajahnya serem. Semua orang biasanya menghindar, betul. Tapi kalau orang sedang sejuk, wajahnya dirindukan. Semua orang pasti datang, betul. Pertanyaannya sekarang, lebih banyak orang menghindar dari kita atau lebih banyak orang yang merindukan kita? Kalau hari ini keadaan kita masih saja setiap orang takut datang dengan kita, karena takut dengan kata-kata kita, takut dengan perangai kita, artinya kita masih menebarkan kayu bakar. Kita masih menjadi istri-istri dari Abu Lahab. Kalau begitu istri Abu Lahab banyak atau sedikit? Banyak. Adanya kapan? Dulu atau sekarang? Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai yang akan datang. Lakon kehidupan itu gitu-gitu saja. Yang berubah kan cuma pelakunya saja. Panggung sandiwara kehidupan itu cuma begitu-begitu saja. Betul? Keserakahan, keangkuhan, korupsi, curi-mencuri hak orang lain, saling membenci, saling membunuh, menang-menangan. Panggungnya itu saja. Lakon sandiwaranya itu saja. Yang berubah itu kan sebetulnya pelakunya. Karena dia habis dimakan waktu, ya lalu mati. Tetapi diteruskan lagi karena dia harus meneruskan karma di kehidupan yang berikutnya. Makanya kan panggungnya ada terus. Jadi sebetulnya panggung sandiwara itu tidak pernah berakhir sampai kapanpun. Karena masih senang banyak orang yang bersandiwara. Kalau sandiwara itu, mohon maaf, itu hidup-hidupan atau hidup beneran? Itu kan hidup-hidupan. Kalaupun beragama, agamanya agama-agamaan. Betul nggak? Kalaupun dia iman kan imannya iman-imanan. Betul? Ya kalaupun Islam, Islamnya Islam-Islaman. Kalaupun takwa, takwanya takwa-takwaan. Kalaupun dia menyembah Tuhan, yang disembah juga pasti Tuhan-Tuhanan. Bukan yang sungguhan, namanya juga sandiwara. Semua diulang 2 kali dan berakhiran an. Baik, itu pembukaan hari ini. Sekarang kita mulai dari ayat 101. Silakan semuanya melihat ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idin wala yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Kapan ini terjadi? Ketika sangkakalanya ditiup. Saat itu keadaan kita sendiri-sendiri. Betul? Saat itu ibu sudah tidak peduli lagi dengan anaknya. Saat itu juga anak sudah tidak peduli lagi pada ibunya. Saat itu bapak sudah tidak peduli lagi pada istrinya. Istri juga tidak peduli lagi sama suaminya. Sendiri-sendiri. Beruntunglah mereka yang sudah bisa mengalami situasi ini. Ternyata ketika kita sendiri, betapa damai menyelimuti keadaan kita. Betul? Hening, bening, ya, kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Sebetulnya ini pelajaran yang paling penting bagi kita, bagi mereka yang mau mempelajarinya. Makanya di Quran Allah mengatakan pelajaran itu hanya untuk mereka-mereka yang mau belajar. Itu Quran tuh. Mereka yang tidak mau belajar sampai kapanpun tidak akan pernah mendapatkan kurikulum untuk belajar. Lalu kehidupannya menjadi sia-sia. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya tidak pernah memberikan tambahan nilai. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Setiap saat dia selalu diuntungkan oleh peristiwa. Sekalipun peristiwa itu menyakitkan bagi dirinya, tetapi bagi orang yang beriman peristiwa itu selalu saja menambahkan kesucian jiwanya. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman, dapat sesuatu dan hilang sesuatu, dua-duanya sama berkontribusi untuk menyucikan jiwanya. Makanya dia selalu beruntung. Orang yang tidak beriman, sudah hilang sesuatu, marah lagi. Setelah marah, kesal lagi. Dia sedang menodai jiwanya sendiri dengan titik-titik yang kotor, yang disebut dengan sampah-sampah spiritual. Oleh karenanya, semakin hari bukan semakin suci jiwanya, semakin kotor. Orang yang kotor jiwanya tidak pernah bisa menyayangi. Orang yang kotor jiwanya tidak pernah bisa mengasihi. Orang yang kotor jiwanya tidak memiliki kepedulian. Orang yang kotor jiwanya tidak memiliki kepekaan. Orang yang kotor jiwanya tidak memiliki tanggung jawab. Orang yang kotor jiwanya tidak memiliki kejujuran. Orang yang kotor jiwanya hanya mementingkan dirinya sendiri. Itu sebabnya ukuran agama sebetulnya adalah kesucian dan kekotoran jiwa. Bukan soal berapa kali umroh, bukan soal berapa kali haji, bukan soal berapa kali dalam seminggu ngaji, bukan soal berapa juz ayat yang kita hafal, bukan soal berapa ribu hadis yang kita nalar, bukan soal berapa lama tinggal di pesantren, bukan soal berapa lama kita setiap malam bangun untuk tahajud. Itu semua adalah sarana-sarana saja untuk mengantarkan kita pada kesucian. Alangkah ruginya orang-orang yang sepertinya dia melakukan tindakan agama tetapi masih saja kotor jiwanya. Lihat dari apa? Lihat dari kebijakan dan kearifannya. Lihat dari kedewasaan spiritualnya. Jadi Bapak Ibu, pada saat sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Jadi kalau kita baca ayat ini, sebetulnya secara ruhani kita ini tidak ada pertalian nasab. Pertalian nasab kita bukan dengan manusia, pertalian nasab kita langsung dengan Allah.
Karena kita bagian dari dirinya yang pernah ditiupkan kepada kita. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan ketika engkau telah aku sempurnakan penciptaanmu, aku tiupkan ruhku. Jadi sebetulnya pertalian nasab secara ruhani bukan dengan anak-anak kita, bukan dengan keluarga kita. Makanya aneh kan? Ada orang yang bertanya pada saya, "Bapak, nanti kalau saya mati, apakah saya masih berkumpul dengan keluarga saya?" Itu pertanyaan kemelekatan. Itu pertanyaan kemelekatan, karena dia tidak mau berpisah dengan yang dia melekat padanya. Maka Nabi Muhammad kan dibiarkan oleh malaikat Jibril. "Ya Muhammad, silahkan kau cintai apa saja yang ingin kau cintai. Tapi ingat, suatu saat akan berpisah dengan yang kau cintai." Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan kemelekatan. Di urusan ruhani saja kita masih berpikir, apakah di sana kita masih bisa ngariung, makan nasi timbel sama bolenrang? Masih itu yang dipikirkan. Padahal kita berasal dari Allah, kita harus kembali kepada Allah. Pertalian nasab kita secara ruhani adalah dengan Allah. Itu sebabnya jangan pernah kita berpisah dengannya. Makanya Allah bilang, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hai manusia, jangan pernah kau berpisah dariku. Bergabunglah, berjamalah selalu denganku, dengan habelku. Habel itu artinya tali. Jadi tali Allah itu apa? Ya, tali Allah itu adalah ma'rifatullah sebetulnya. Itu sebabnya ma'rifatullah itu hal pertama dan utama yang harus diperjuangkan dalam hidup. Jadi pantas kalau Nabi mengatakan awal agama adalah ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah dan Rasulnya. Ini, sekarang kita uji coba. Saat sangkakala ditiupkan, kita masih sibuk dengan pertalian nasab secara jasmani. Kita masih sibuk memikirkan yang di luar diri kita, yang berkaitan dengan urusan-urusan jasmani kita. Bapak Ibu sudah punya pengalaman, apa yang terjadi? Kita tidak pernah sukses melihat diri sejati kita. Kita tidak akan pernah sukses mengenali kitab sejati kita. Padahal Allah mengatakan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Harusnya kamu mengenal kitab sejatimu seperti kamu mengenal anak-anakmu. Proses pengenalan itu menjadi tidak sukses ketika pertalian nasab kita masih dalam konteks urusan jasmani. Ibu bapak sedang tafakur saat dimana mau terbang, selalu tertarik ke alam semesta ini, tidak tinggi-tinggi terbangnya, karena di punggung kita terlalu banyak beban yang sedang kita tanggung, terutama kemelekatan dan rasa cinta pada selain Allah. Betul? Itu sebabnya dalam ajaran Tao, saya coba untuk meneliti ajaran Tao yang paling utama. Ternyata ajaran Tao yang paling utama itu adalah bagaimana membentuk manusia menjadi anak-anak, kembali menjadi anak-anak yang hidupnya riang gembira tanpa masalah, tanpa kemelekatan. Kita akan mulai bermasalah itu ketika menginjak usia dewasa, saat dimana kita mulai memutuskan untuk hidup berumah tangga. Kemelekatan mulai terbangun di situ. Kemelekatan pada pasangan hidup kita, kemelekatan pada anak-anak kita, kemelekatan pada cucu-cucu kita, kemelekatan pada apa yang ada di sekitar kita. Dan kesempatan untuk menjadi anak-anak itu semakin hari semakin hilang. Manakala kita kehilangan kesadaran terhadap tujuan dari kehidupan kita. Lalu semua manusia lupa saja, terjebak pada hiruk pikuk. Betul? Harus cari itu, harus cari ini, harus punya itu, harus punya ini. Terus manusia membiarkan dirinya menjadi kayu bakar. Lalu dia dibakar terus-menerus oleh neraka setiap hari. Betul? Makanya dia bukan berada dalam damai, semakin berada dalam kegelisahan dan kesusahan. Tapi tidak sedikit yang menyadari ini. Tidak banyak maksud saya yang menyadari ini. Betul? Mungkin kita pun saking asiknya, saking sibuknya terkadang terjebak. Sebetulnya tujuan hidup saya itu apa? Makanya perlu ada suatu pemulihan. Pengajian yang seperti ini sebetulnya mengingatkan kita untuk segera memulihkan diri kita sendiri ketika kita sudah terlalu jauh kita berjalan ke alam-alam yang rendah. Kita segera menarik diri kita. Kata Allah, sesungguhnya kamu sekalian hampir-hampir di jurang api neraka. Fa'an qadakum minha, tapi aku yang menariknya. Jadi kalau hari ini kita ada di sini bukan karena kita hebat, tapi karena Allah sedang menarik kita. Karena kita hampir saja di jurang api neraka, membiarkan diri kita menjadi kayu bakarnya neraka setiap saat. Baik, kita teruskan ya. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Betul? Ayat ini nyata atau hayalan? Nyata. Ayat ini nanti atau sekarang? Sekarang. Beruntung mereka yang sudah bisa mengalami ayat ini. Beruntung mereka yang sudah menyadari sepenuh hati ayat ini. Karena ternyata hidup sendiri-sendiri. Sederhana? Sangat sederhana.
ketika kita bisa sendiri-sendiri dan menjadi diri kita sendiri. Baik, kalau begitu ketidaksederhanaan hidup kita selama ini karena kita hidupnya ewuh pakai wuh, ruwet. Kita sering mencoba untuk mengendalikan sesuatu yang di luar diri kita, yang sesungguhnya itu bukan kendali kita. Dan kita sering memaksa orang lain supaya mengikuti apa yang ada di pikiran kita. Capek? Capek deh. Makanya sering-sering meniup sangkakala. Minta bantuan malaikat Israfil. Ketika sedang meniup sangkakala, lepas semua pertalian nasab. Dan saat itu kita sedang belajar melepaskan diri dari segala kemelekatan. Sebetulnya kita sedang menjadi anak-anak kembali. Ya. Jadi saya mengucapkan selamat kepada mereka-mereka yang sekarang sedang menuju satu situasi untuk menjadi anak-anak kembali. Coba lihat, walaupun dia sudah tua, sudah sepuh, sudah peot, tapi masih riang gembira. Di punggungnya tidak ada beban walaupun masalahnya banyak. Karena dia riang hidupnya, dia sudah punya tujuan. Dia bisa senyum di segala situasi seperti anak-anak. Kadang-kadang dia nangis sebentar tapi ketawanya banyak. Lihatlah anak-anak yang lucu, lari ke sana lari ke sini tanpa kemelekatan, tanpa ada kungkungan. Dan biasanya anak itu kalau berpikir juga jujur. Makanya kata Nabi, kalau kamu ingin dapat ilmu sejati, kata Nabi nih dalam hadis, huriyatul fikri wa huriyatul iradah. Bebaskan pikiranmu, bebaskan kehendakmu. Pikiran dan kehendak kita selama ini telah dibebani oleh sampah-sampah spiritual. Lalu kita menjadi orang tua yang bongkok karena di punggung ruhaniah kita begitu banyak beban-beban. Betul? Dan hari ini, saat ini kita lepaskan semuanya. Mari kita menari menjadi anak-anak yang lucu, lari ke sana kemari tanpa kemelekatan, berkata jujur apa adanya. Begitu kan anak-anak? Siapa yang mengajarkan anak-anak kita tidak jujur? Siapa? Ya kita. Siapa yang mengajarkan anak-anak terburu-buru? Kita. Lama sekali sih kamu pakai kaos kaki, direbut kaos kakinya, dipakaikan oleh kita. Secara tidak langsung kita sedang merampas hak dia untuk bisa pakai kaos kaki. Betul? Pelajaran yang paling berarti dari situ, satu, kita sedang merampas hak dia untuk bisa. Yang kedua, kita sedang mengajarkan ketergesa-gesaan. Lalu anak kita pun selalu tergesa-gesa. Betul? Banyak yang laporan sama saya, Bapak saya sariawan, kenapa? Kacolok Pak, kusikat gigi. Udah jelas itu. Orangnya tidak usah diceritakan, pasti masih memiliki ketergesa-gesaan. Makanya banyak yang kelewat. Akibatnya apa? Akibatnya giginya berlubang. Karena selalu tergesa-gesa. Makan tergesa-gesa. Betul? Semua yang dilakukan tergesa-gesa. Ingin cepat selesai. Kalau perlu ngaji pun ingin cepat selesai. Salat ingin cepat selesai. Khutbah Jumat ingin cepat selesai. Mandi lila teuing. Ketergesa-gesaan itu kita yang mewariskan. Sehingga kita terus bersaing dan selalu berada pada situasi untuk bersaing. Karena bagi dia hidup adalah persaingan. Lihat orang-orang yang hidupnya sudah diparadigmakan sebagai persaingan. Lihat, dia selalu bersaing. Orang lain begitu, pengen begitu. Orang lain kesana, pengen kesana. Tidak menjadi dirinya sendiri. Subhanallah. Secara tidak langsung sebenarnya dia sedang mengizinkan dirinya untuk menjadi kayu bakar. Dia sedang membakar dirinya sendiri. Tinggal di mana dia? Di surga apa di neraka? Tinggal di neraka. Sudah ada kan sekarang neraka itu. Sekali-kali kita pun sering masuk ke dalamnya. Sekali-sekali atau sering kali? Sebentar atau sebentar-sebentar? Rupanya bukan sebentar kita di neraka. Sebentar-sebentar masuk neraka. Sebentar di surga, sebentar-sebentar masuk neraka. Jadi di surganya sebentar, tapi kalau di nerakanya sebentar. Nah, kenapa apa pentingnya ayat ini kok saya lama-lama bahas ayat ini? Saya ingin mengajarkan kepada kita, tidak ada artinya kita sering meniup sangkakala selama kita tidak melepaskan soal pertalian nasab. Harusnya ketika kita sudah meniup sangkakala itu, ketika kembali kepada kehidupan yang nyata, yang biasa, hasil di sana itu dibawa ke situ. Bukan berarti kita membiarkan anak-anak kita, membiarkan suami kita. Bukan begitu maksud saya. Keterikatannya, kemelekatannya, tapi tugas-tugas kehidupan kita tetap dijalankan. Kita ini ada di dunia menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan kasih sayang Allah kepada anak kita, istri kita, tetangga kita, dan orang-orang yang didekatkan Allah dengan kita. Itu sudah sepatutnya kita layani karena kita pelayan. Jadi jangan disalahartikan ngaji dengan saya. Putus pertalian nasab dalam pengertian adalah memutuskan kemelekatan. Dan tidak layak lagi kita berpikir, nanti di sana kita kumpul nggak ya? Itu kan pakai ilmu kumpul nggak kumpul, makan nggak makan yang penting ngumpul. Itu ilmu itu masih dipakai di akhirat. Makan nggak makan yang penting ngumpul. Mau di surga atau di neraka yang penting ngumpul. Ini soal kumpul-kumpulan ini menjadi bahaya itu. Kalau kumpulan itu tidak membuat jiwa kita semakin suci dan bersih. Teruskan kita lihat ayat berikutnya. Ini lebih luar biasa. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Sekali lagi,
berat timbangan kebaikan itu bahasa hakikatnya adalah proses penyucian jiwanya berhasil. Tolong diperhatikan. Berat timbangan kebaikan jangan menghitung jumlah rakaat. Berat timbangan kebaikan jangan menghitung berapa banyak uang saya yang sudah diinfakkan. Tetapi humul muflihun, mereka-mereka yang beruntung pada hakikatnya adalah mereka-mereka yang diterima saat pulang kembali kepada Allah. La yamassuhu illal mutahharun. Allah itu Maha suci dan tidak mungkin bisa disentuh kecuali oleh orang yang suci. Baik, kalau begitu, Bapak, kalau saya infak, apa yang harus saya hitung? Apakah jumlah infak saya? Bukan. Yang harus dihitung adalah terjadi enggak pelepasan kemelekatan terhadap uang yang kita infakkan. Ketika terjadi proses kemelekatan, pelepasan kemelekatan berarti sedang mengambil satu noktah, satu titik noda di dalam jiwa kita. Bersih jiwanya? Bersih. Semakin banyak orang itu berinfak, berarti semakin banyak dia menarik titik-titik kemelekatan pada jiwa. Jadi bagi orang yang cerdas, sebetulnya keberuntungan bukan berapa banyak uang yang dia keluarkan, tapi berapa bersih jiwanya. Paham? Oke, gitu. Karena ini tidak dipahami secara sungguh-sungguh, akibatnya banyak orang yang setiap hari menghitung-hitung kebaikannya. Makanya Nabi mengatakan, jangan pernah menghitung kebaikan yang dilakukan pada orang lain. Tapi kalau mau menghitung, hitung kejelekan yang pernah dilakukan pada orang lain. Menghitung kejahatan yang kita pernah lakukan pada orang lain, menyadari bahwa itu harus segera ditarik titik kejahatan itu dari jiwa kita, agar jiwa kita menjadi bersih. Jadi sebetulnya semua ibadah yang kita lakukan pada dasarnya bukan kuantitatifnya yang penting, tapi yang penting kuantitatif dan kualitatifnya. Jadi artinya kalau kita mengeluarkan sedikit dari harta kita yang banyak, itu tanda sebetulnya kita masih memiliki kemelekatan. Ketarik nggak titik noda di dalam jiwa yang kotor itu? Ketarik tapi dikit. Ngerti maksudnya? Ketarik tapi dikit. Artinya kalau pakai penghapus udah dihapus tapi masih ada. Jadi kualitas penghapusnya kurang bagus. Apalagi yang mau dihapus itu bukan pensil, bekas tinta. Apa bedanya pensil dengan tinta? Bedanya apa? Secara kimiawi bedanya terletak pada seberapa besar ikatan kimianya. Kenapa pensil, bekas pensil mudah dihapus oleh penghapus? Karena ikatan antara molekul-molekul pensil dengan molekul kertas itu tidak seberapa besar dibandingkan dengan ikatan antara tinta dengan kertas. Nah, kan sebetulnya beda kita itu cuman apakah kita ini bekas pensil atau bekas tinta. Apakah spidolnya itu yang bisa dihapus atau spidolnya yang permanen? Kan itu masalahnya. Betul nggak? Iya. Kalau yang permanen spidolnya ngapusnya setengah mati, dicucinya perlu pakai alkohol. Betul nggak? Iya. Yang kemelekatannya permanen dicucinya kan susah. Betul nggak? Susah. Orang belajar ilmu kanuragan. Kenapa? Karena dia takut mati dan dia takut sama orang lain yang berkhianat pada dirinya. Betul nggak? Itu kan sebetulnya takut yang itu adalah takut yang berupa kemelekatan. Dia sedang menulis tinta, makanya orang yang punya ilmu kanuragan kan matinya susah. Harus dicuci dulu. Betul nggak? Tuh, proses penyuciannya juga menyakitkan. Ya samalah, kalau di tubuh kita ada kotoran dikit, cuci ya sama sabun kan hilang. Tapi kalau ada tato di tubuh kita, kan harus dikorek itu. Betul nggak? Nah, jiwa kita ini, ya, di dalam jiwa kita itu titik-titik yang melekat itu, ya bergantung kepada kualitas kemelekatannya. Jadi kenapa kita harus berbuat baik? Lalu kenapa Allah mengatakan faman sakulat mawazinuhu, orang-orang yang banyak timbangan kebaikannya itulah orang yang beruntung. Beruntungnya dia bukan karena di kiri kanan banyak bawa pahala, bukan. Menghadap Allah nggak usah bawa apa-apa. Menghadap Allah itu suci bersih seperti sedia kala adanya. Suci bersih seperti saat kita ditiupkan pertama kali. Nah, konsepsi tentang pahala telah melukai cara berpikir kebanyakan orang beragama, karena dia mengira konsepsi tentang pahala di kiri kanan kita ngagendong. Makanya di dalam kitab Ibnu Atha, jika engkau datang kepadaku membawa sejumlah amal, akan aku campakkan seluruh bawaanmu. Karena datang kepada Allah harusnya dalam keadaan suci bersih. Jadi kalau begitu, melakukan tindakan-tindakan kebaikan di semesta ini pada dasarnya adalah melepaskan segala kemelekatan yang mengotori jiwa kita. Itulah orang-orang yang beruntung. Nah, lalu apa kaitannya? Apa kaitannya ayat yang 101 dengan 102? Ada nggak kaitannya? Ada. Ayat 101 itu mengajarkan kepada kita supaya kita bebas dari pertalian nasab. Pertalian nasab itu hanya urusan jasmani saja. Ini anak saya, ini ibu saya jasmani. Betul nggak? Tapi jiwa sendiri-sendiri. Makanya supaya kita melepaskan pertalian nasab itu dilatih dengan cara meniup sangkakala. Saat meniup sangkakala kita sendiri-sendiri. Lalu apa hubungannya dengan ayat 102? Mereka yang sudah melepaskan kemelekatan
pasti akan merelakan segala sesuatu yang ada pada dirinya untuk membahagiakan orang-orang yang di sekitar dirinya, yang perlu bantuan dirinya. Lalu sifat kikir, sifat pelit itu menjadi hilang musnah saat dimana seseorang sudah terbebas dari kemelekatan. Jadi sebetulnya sifat kikir itu pada dasarnya adalah masih tingginya tingkat kemelekatan. Paham? Ini ngaji udah terlalu jelas sebetulnya. Biasanya jadi tidak jelas. Nah, kemudian kita lihat ayat berikutnya. Dan barang siapa waman khafas mawazinuhu faulaikal ladzi khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Jadi sekarang kita semakin jelas mendapatkan gambaran dari Quran. Orang yang beruntung adalah orang yang banyak kebaikannya. Banyak kebaikan berarti akibat dari dia sudah bisa menyucikan jiwanya. Nah, orang yang merugi adalah yang sedikit kebaikannya. Kenapa sedikit kebaikannya? Karena dia berhitung. Kenapa berhitung? Karena dia masih terlalu pekat, terlalu kuat kemelekatannya. Betul? Orang yang mau infak masih ngitung, itu sebenarnya penyebabnya cuma satu. Karena spidolnya permanen. Apa kalau ikut pengajian terus-menerus, Pak, bisa dihapus bekas spidolnya? Nggak bisa. Lalu yang bisa menghapus apa? Yang bisa menghapus itu harus bisa meniup sangkakala, harus bisa sendiri, harus bisa menentukan nasibnya sendiri. Itu. Ini kajian sangat dalam. Karena selama ini kita memiliki paradigma banyak timbangan kebaikan, jadi kita tuh ngagemol amal. Pak Indra mah 10 gemolan, rek asup ka surga teh berat nyonak gemolan. Atau kalau begitu enak yang gemolannya sedikit ya, bisa lompat ke surga. Gemolan dengan seetik, da amal dengan sekedik. Ini main-main logika sedikit supaya sedikit kita bisa mentertawakan diri kita sendiri. Saya tidak meremehkan orang-orang yang punya pandangan seperti itu sendiri-sendiri silakan. Tapi saya ingin memberikan suatu pencerahan. Semoga ini bisa membangkitkan diri kita. Oh, kalau begitu saya sudah beramal banyak tapi jiwa saya masih kotor ya, berarti amal saya tidak menyucikan jiwa. Itu kan harus diperbaiki segera. Betul nggak? Karena yang ada selama ini kan kita merasa sudah beramal banyak, padahal tidak pernah mengontrol diri kita. Apakah jiwa kita sudah bersih atau masih kotor? Kalau orang yang masih kotor itu kan biasanya tidak ikhlas. Betul nggak? Tidak ikhlas, serem, bermuatan, selalu saja mengait-ngaitkan kebaikannya dengan kebaikan yang harus dia dapat dari orang lain. Kalau orang ikhlas kan tidak pernah ngitung-ngitung. Orang itu mau baik pada kita, tidak baik kepada kita, saya akan tetap baik sama dia. Tuh. Makanya di dalam Quran dikatakan, bukanlah suatu kebaikan jika kamu belum bisa memberikan apa yang kamu cintai. Jadi kalau kita memberi apa yang sudah tidak kita pakai, itu bukan dermawan, itu buang sampah, pakai bahasa dermawan. Tapi kita sering menganggap diri kita sudah menjadi dermawan. Ya nggak apa-apa, ngaku tuh boleh. Cuman nggak diaku sama Quran. Baik, kita teruskan. Untuk orang-orang yang sedikit amal kebaikannya, untuk orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Taflahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar api neraka. Kapan? Sekarang. Dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat kalihun. Cacat itu apa? Cacat itu berarti tidak sempurna. Biasanya kalau ada cacat, ya kan? Kalau ada cacat, ada noda, ada ketidaksempurnaan, itu kan menjadi penghalang ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang sempurna. Ya. Kemudian ayat berikutnya, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu saja mendustakannya. Bapak Ibu, walaupun seminggu sekali kita kaji Quran, kalau kebaikan ini dilakukan terus-menerus, jauh lebih baik daripada kita ngaji Quran semalam, gak ngerti, tidak memberikan getaran. Saya bukan ngalamin ibu bapak yang ngajinya seminggu sekali. Tapi kalau ngaji tiap hari juga kan bingung kapan ngamalinnya. Betul nggak? Yang saya ajarkan hari ini masih punya ada kesempatan 1 minggu untuk melatih diri kita. Minggu berikutnya kan pelajarannya sudah baru lagi. Diamalkan lagi seminggu, berikutnya sudah baru lagi. Betul? Jadi kebaikan itu, yang bagus itu, walaupun sedikit-sedikit tapi dilakukan terus-menerus. Lama-kelamaan Bapak Ibu akan terkejut. Karena ternyata Bapak Ibu sudah bisa memahami banyak ayat. Bahkan bisa jadi tanpa terasa kita sudah membahas keseluruhan ayat yang 30 juz. Walaupun sedikit-sedikit. Ya, Alhamdulillah. Kita teruskan. Ya, qalu rabbana ghallabat alaina siqwatuna wa kunna qauman dallin.
Mereka berkata, siapa mereka di sini? Mereka yang mendustakan tanda-tanda Tuhan, mereka yang mukanya dibakar api neraka, mereka yang membiarkan dirinya setiap hari menjadi kayu bakarnya neraka. Jangan biarkan diri kita menjadi kayu bakarnya neraka. Kapan? Sekarang. Kalau sekarang kita tidak mengizinkannya, apalagi nanti. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami termasuk orang-orang yang sesat. Ini suatu kejujuran. Ternyata yang menyebabkan kita menjadi kayu bakarnya neraka itu karena kita mengizinkannya. Kenapa kita mengizinkannya? Karena kita telah dikuasai oleh kejahatan yang ada di dalam diri kita. Maka ketika kita dikuasai oleh kejahatan yang ada dalam diri kita, pasti kita sedang berada di jalan yang sesat. Jadi kapan seseorang berada di jalan yang sesat? Ketika dia sedang dikuasai oleh kejahatan yang ada di dalam dirinya sendiri. Pertanyaan sekarang, suka nggak kita dikuasai oleh kejahatan yang ada dalam diri kita? Suka? Saat itu berarti kita sedang membiarkan diri kita di dalam kesesatan. Jadi kalau kita disuruh milih, termasuk yang dapat nikmat, termasuk yang dimurkai, atau termasuk yang sesat? Jawabannya apa? Kadang-kadang dapat nikmat, kadang-kadang dimurkai, kadang-kadang di jalan yang sesat. Mungkin itu jawaban yang pas untuk kita. Lalu kita tidak berani mengambil suatu keputusan, suatu pilihan. Tapi insya Allah, semoga kita selalu berada di jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Makanya insya Allah selalu di jalan orang yang dapat nikmat. Jangan pakai mudah-mudahan. Karena mudah-mudahan itu berarti mudahnya enggak beneran. Diulang 2 kali berakhiran an, itu berarti sulit. Ya kan? Jadi kalau kita bilang mudah-mudahan saya ahli surga, itu karena tidak percaya saja kita jadi ahli surga. Karena setiap hari sering membiarkan diri kita jadi kayu bakarnya neraka. Makanya pakai mudah-mudahan aman. Mudah-mudahan besok saya dapat rezeki yang banyak, cicing we di imah. Untuk menutupi kelemahan dirinya ya yang paling cocok kan pakai mudah-mudahan. Bapak doakan ya, mudah-mudahan saya tidak mengizinkan diri saya jadi kayu bakarnya neraka. Nggak akan saya iminkan. Kalau insya Allah Pak, mulai hari ini saya akan berlepas diri dari segala sampah spiritual, dan saya tidak akan mengizinkan diri saya menyesali keadaan, tersinggung dengan hal-hal yang sepele, memberatkan hari esok karena memikirkan sesuatu yang tidak perlu kita dipikirkan, dengan cara melepaskan kehidupan hari ini, membiarkan diri kita diselimuti oleh perasaan iri hati, hidup dengan pembanding, dibanding-bandingkan dengan orang lain, tapi masih saja pakai kata mudah-mudahan. Ayo, insya Allah. Kata Bunda Tuti, insya Allah Pak, jangan semoga. Bunda Tuti, semoga masih sama Pak dengan mudah-mudahan. Lalu berikutnya apa? Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Ini cerita bukan cerita nanti, ini cerita sekarang. Ya? Ini cerita sekarang. Makanya dari awal tadi, ini cerita sekarang. Makanya mereka yang memandang ditiupkan sangkakalanya nanti, ini ceritanya jadi nanti. Makanya ada dalam kurung. Betul nggak? Ini dalam kurungnya kan lebay. Dan kembalikanlah kami ke dunia. Ya Allah, dikiranya neraka hanya ada nanti. Sekarang sudah ada. Tadi udah ngaku. Ngaku nggak tadi kita? Kan di ayat sebelumnya mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan. Dan ketika itu kami sedang berada dalam keadaan sesat. Betul nggak? Makanya ketika sesat langsung minta pada Allah, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Kapan? Saat dimana kita sedang melakukan tindakan kejahatan yang kemudian membakar diri kita sendiri. Bagus juga ya doa gitu. Tapi doa ini jangan sembarangan. Ini doa ketika kita sedang di neraka. Lagi adem-adem di masjid, di surga itu. Dan doa ini doa penting itu untuk yang suka marah. Ya, apalkan doanya. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Ini doa penting itu. Begitu Bapak Ibu tersinggung karena orang lain menyinggung Bapak Ibu, langsung baca Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Bagus enggak itu? Bagus kan? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami sekarang dari kejahatan yang menguasai diri kami. Karena kami tidak betah tinggal di tempat ini. Ayo, ini penting untuk yang ya masih gampang tersinggungan, penting nih doain. Kalau yang sudah ngapungnya kemana-mana itu udah nggak terikat pada apapun, nggak usah dihafalkan. Makanya doa ini selektif.
hanya untuk orang yang ini doa kan bunyinya juga, ya Allah Tuhan kami keluarlah kan kami dari apa? Dari neraka. Dia sedang tinggal di mana? Jadi kalau kita sedang tinggal di surga baca doa ini kan nggak pantas. Makanya jangan asal robana dibaca. Itu Quran itu situasional. Iya. Wah ada doa bagus Pak. Rabbana ahzidna minha fa in udna fa inna dzalimun. Hati-hati itu doa untuk orang yang sedang berada di neraka. Dibaca. Ada lagi doa, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah Tuhanku, keluarkanlah aku dari neraka ini karena kini aku termasuk orang-orang yang yakin. Izinkan aku sebentar saja dari surga. Kita hati-hati kalau membaca Rabbana atina fid dunya hasanah aja yang ngerti. Doa sapu jagat itu aman itu. Iya. Aman itu. Iya. Jangan jadi orang, wah saya pengen doanya panjang. Biar nanti kalau mimpin doa saya disebut kiai. Semua robana dikumpulkan, diklik pakai Al-Quran digital. Wah semua robana ngumpul itu. Setelah itu dibaca. Hati-hati, ini robana juga, tapi ini robana yang dibacakan oleh orang yang sedang tinggal di mana. Nah, penting juga kalau sekali-kali kita tinggal di situ minta dikeluarkan. Ya daripada marah-marah nggak karuan, baca aja doa ini. Ya Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dzalimun. Subhanallah. Allah berfirman, ini firman Allah, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Makanya ketika kita sedang berada dalam situasi yang dikuasai oleh kejahatan, saya mau tanya Bapak Ibu, bisakah kita bicara dengan dia? Gak bisa. Seluruh jaringan telepon putus, sinyalnya hilang, baterainya lowbat, semua hubungan dengan dia putus karena dia mengatakan kamu tidak bisa berbicara dengan aku. Ada orang mengatakan, "Teu naon abdi mah kana neraka ge." Nu penting mah patepang sareng Gusti Allah. Nekat itu. Allah buatan dia kayaknya. Yang dipersepsi oleh dia sendiri. Ini ayat kontekstual. Tapi kalau ayat ini dibahas nanti, saya mau tanya, ibu bapak mau nggak berubah sekarang? Gak deh. Kumangke we. Bukan ke kumaha. Neraka na ge can aya, namanya di tender. Masih digodok. Proyeknya belum keluar. Makanya kata Allah, tinggallah dengan hina di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, saya ingin kasih tahu, ketika kita baca doa yang tadi, ya Allah keluarkanlah aku dari neraka ini. Apa yang Allah bilang? Tinggallah kamu di situ dengan hina, dan aku tidak mau berbicara denganmu. Jadi sebetulnya ketika seseorang sedang diselimuti oleh kemarahan, kesombongan, keangkuhan yang sifat-sifatnya terbalik dari sifat-sifat ruh yang ditiupkan pertama kali Allah ke dalam diri kita, saat itu kita sedang memiliki dinding yang sangat tebal dengan Allah. Makanya ketika ibu bapak berisik nih, masih ada rasa kesal, ada rasa kebencian, ada apa, mau niup sangkakala berapa kali, tetap saja kita masih terhubung dengan nasab-nasab, pertalian nasab-nasab. Bahkan pertalian nasab itu dengan jabatan ada pertalian nasab, dengan uang ada pertalian nasab, bukan sekedar dengan makhluk hidup, dengan keluarga, tapi bisa jadi ada pertalian nasab dengan segala sesuatu yang selama ini menjadi terikat bersama kita. Lihat ayat berikutnya. Ya, sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Ini baru doanya bagus. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan. Nah, si yang tadi itu, yang tinggal di neraka itu, yang mukanya selalu dibakar dengan api neraka itu, dia itu selalu mengejek, sehingga kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Subhanallah. Bapak Ibu, beruntunglah kalau hari ini kita ditertawakan oleh orang-orang yang seperti itu. Beruntunglah kalau hari ini kita diejek oleh orang-orang yang seperti itu. Berarti kita termasuk orang-orang yang beriman. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Makanya di sini ayatnya wa annahum humul faizun. Ya, faizin sering diucapkan kapan itu? Sering diucapkan kalau sudah selesai saum, minal aidin wal faizin. Jadi kalau orang itu sudah kembali kepada Allah, aid, maka dia akan mendapatkan faizun. Nah, itulah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mendapatkan faizun. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal sehari atau setengah hari.
Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Jadi tinggalnya cukup sehari atau setengah hari. Pernah tinggal saja di situ sehari atau setengah hari. Setelah itu dibimbing untuk bertawajuh. Saat bertawajuh kita id kembali kepada alam asal kita. Setelah itu dipacu diri kita untuk mendapatkan faizun. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja kalau kamu sungguh-sungguh mengetahuinya. Subhanallah, tinggal di bumi yang ini cukup sebentar saja. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang pertama harus kita upayakan adalah mencari jalan ke akhirat. Cukup sehari atau setengah hari menginvestasikan waktu kita. Dan setelah itu wala tansa nasibaka minad dunya. Setelah itu jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Makanya saya tidak mengizinkan kalau ada jamaah kita setelah mendapatkan ilmu ini berhenti bekerja. Mau fokus, enggak ada gunanya hidup kayak gitu. Ya, saya mau pergi saja bersemedi di Gunung Semeru. Mau dapat ujian apa di Gunung Semeru? Karena sesungguhnya ujian yang sesungguhnya kita dapat adalah dari kehidupan yang biasa sehari-hari di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja, di lingkungan bisnis. Disitulah ujian yang sesungguhnya. Selamat kepada hamba-hamba Allah yang telah menemukan jalan menuju akhirat dan tidak melupakan kehidupannya di dunia. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.